Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai evaluasi algoritma association rule dengan menggunakan tools Orange 3 Data Mining. Tools Orange 3 Data Mining ini merupakan aplikasi yang gratis dan mudah digunakan, khususnya untuk pengolahan data mining. Video ini merupakan kelanjutan dua video saya sebelumnya yang berada di playlist data mining, yaitu metode association rule data mining menggunakan algoritma a priori dan contoh kasus penyelesaian menggunakan algoritma a priori. Sebaiknya teman-teman yang mau menyimak video ini mempelajari dulu apa itu algoritma a priori dari dua video saya sebelumnya. Karena contoh kasus yang akan kita gunakan merupakan contoh kasus yang sebelumnya saya sampaikan dalam video saya sebelumnya. Pada contoh di video sebelumnya, saya memberikan contoh kasus untuk aturan asosiasi, yaitu data transaksi di suatu swalayan. Kita akan menentukan aturan asosiasinya menggunakan minimal support yaitu 0,3 atau 30% dan nilai theta itu sama dengan 3. Data transaksinya ada 8 ya, 1 sampai dengan 8 dengan item-item yang dibeli pada setiap transaksinya. Agar mudah dianalisis menggunakan aturan asosiasi, data tersebut saya representasikan dalam tabel seperti ini. Jadi, ada item yang dibeli, kemudian ada transaksinya. Kalau item itu dibeli, maka saya berikan nilai 1. Kalau item itu tidak dibeli, maka saya berikan nilai 0. Misalkan untuk telur. Telur pada transaksi pertama, ini bernilai 1 karena dia ada di dalam item yang dibeli. Kemudian beras juga bernilai 1 karena ada dalam item yang dibeli. Minyak nggak ada, mie nggak ada, gandum tidak ada. Kemudian telur ini juga ada pada transaksi kedua, telur. Transaksi ketiga, telur. Kemudian di transaksi keempat dia tidak ada telur. Kemudian di transaksi kelima ada telur. Transaksi keenam ada, transaksi ke-7 ada, transaksi ke-8 tidak ada. Sehingga total telur yang ada dalam transaksi 1 sampai dengan 8 itu ada 6 transaksi. Nah, sama halnya dengan beras, minyak, mie, dan gandum. Cara perhitungannya sama. Jika ada dalam transaksi, maka diberi nilai 1. Jika tidak ada, diberikan nilai 0. Selanjutnya, bagaimana agar data transaksi ini bisa di-load atau dibuka di dalam Orange itu. Nah, tentunya agak sedikit berbeda. Kalau di Orange kita bisa menyimpan atau me-load data itu dalam bentuk file Excel atau file CSV gitu. Makanya data transaksi ini saya pindahkan ke dalam Excel terlebih dahulu. Nah, formatnya itu hampir sama seperti ini, cuma kalau di dalam Orange, untuk data yang tidak ada transaksinya atau yang nilainya 00 ini, kita ubah menjadi tanda tanya seperti ini. Jadi misalkan untuk transaksi pertama, itu ada telur ya, ada beras. Kemudian untuk minyak, mie, gandum itu kan tidak ada, jadi kita berikan tanda tanya. Nah, sama juga untuk transaksi yang lainnya. Kita berikan tanda tanya kalau dia tidak ada nilainya dalam item tersebut. Kemudian untuk totalnya ini tidak usah dimasukkan ya, karena nanti di Orange itu sudah bisa kita lihat nanti totalnya ada berapa. Selanjutnya jangan lupa untuk menuliskan atributnya. Transaksi telur, beras, minyak, mie, gandum. Itu.
Nah, ini nanti teman-teman boleh simpan dalam bentuk file CSV ataupun dalam bentuk file Excel. Selanjutnya, di dalam orange tersebut, ada atribut yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi aturan asosiasi. Atributnya ada support, ada confidence, ada coverage, ada lift, ada leverage. Nah, apa arti atribut ini? Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sekaligus interpretasinya. Jadi kalau misalkan supportnya tinggi itu artinya apa, supportnya rendah itu artinya apa, kemudian lift-nya tinggi itu artinya apa, lift-nya rendah itu artinya apa. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian, widget untuk association rule di dalam Orange itu cuma ada dua. Yang pertama itu adalah frequent item set, dan yang kedua itu adalah association rule sendiri. Agar widget itu ada di dalam panel kita, maka teman-teman perlu menginstal widget tersebut. Caranya dengan memilih option, kemudian add-ons. Nanti akan muncul jendela add-ons yang disediakan oleh Orange. Jadi, Orange ini menyediakan beberapa add-ons yang dia itu akan muncul setelah kita install. Cara menginstalnya cukup tinggal di checklist saja yang mau diinstal. Misalkan di sini mau saya install association rule ya, nama widgetnya adalah associate. Kemudian kalau sudah, kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul di dalam panel. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Model yang akan kita buat nanti adalah seperti ini. Kemudian, untuk widget frequent item set, itu fungsinya adalah menampilkan kombinasi yang mungkin dari item-item yang ada dalam tabel transaksi, beserta nilai supportnya. Nah, cara menggunakannya cukup mudah. Tinggal setelah data kita load ya, setelah data tadi kita load, kemudian kita tambahkan widget frequent item set, kemudian kita hubungkan data dengan frequent item set. Selanjutnya akan muncul jendela seperti ini, jendela frequent item set. Kita tinggal atur saja minimal supportnya. Kalau pada video sebelumnya, saya menggunakan minimal support 0,3 atau 30% ya. Maka tinggal kita atur saja 30%. Kemudian nanti untuk max number item setnya itu bisa di-set mulai dari 10.000 nanti. Kemudian tinggal tekan saja find item set. Find item set ini ya. Kita tekan find item set ini. Nanti akan muncul kombinasi yang mungkin dari item-item yang ada pada tabel transaksi, beserta nilai supportnya. Nah, ini ada jumlah atau total kemunculannya. Misalkan tadi kan telur, itu munculnya 6 kali ya dalam tabel transaksi itu. Kemudian di sini ternyata minimal supportnya itu 75%. Kemudian beras itu juga 6 kali, dia nilai supportnya 75%. Kemudian bagaimana dengan telur beras? Nah, telur dan beras itu muncul 5 kali. Minimal supportnya atau supportnya itu adalah 62,5%. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan. Selanjutnya untuk widget association rule. Nah, widget association rule ini digunakan untuk menampilkan kombinasi aturan atau rule yang mungkin dari item-item yang ada di dalam tabel transaksi. Caranya ya tinggal kita tambahkan saja widget association rule, kemudian kita hubungkan dengan datanya. Nah, nanti kita klik akan muncul aturan asosiasi seperti ini. Nah, di sini kita bisa set berapa sih minimal support yang akan kita gunakan, berapa sih minimal confidence yang akan kita gunakan, tadi ya, berapa sih maksimal number rules yang ingin ditampilkan. Misalkan untuk data besar, kita tidak ingin menampilkan semua rule, juga bisa seperti ini. Nah, ini nanti
untuk melakukan evaluasi disediakan beberapa atribut. Ini atribut-atributnya ya. Ada support, ada confidence, ada coverage, ada strength, ada lift, dan ada leverage. Nah, di sini disediakan antecedennya apa, kemudian konsekuennya juga disediakan. Misalkan, jika dibeli beras, maka juga diberi telur. Itu nilai supportnya 0,625, nilai confidence-nya 0,833, nilai coverage-nya 0,75, strength-nya 1, lift-nya 1,1, kemudian leverage-nya 0,062. Nah, bagaimana cara menghitung manualnya untuk misalkan coverage, strength, lift, dan leverage? Kalau untuk support dan confident, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan secara lengkap ya, secara detail. Nah, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Nah, saksikan terus video ini ya. Nanti saya beritahu bagaimana cara menghitungnya. Jadi, antara perhitungan manual dengan perhitungan yang di dalam Orange itu sama. Kemudian ada istilah antecedents dan istilah konsekuen. Apa sih arti istilah tersebut gitu? Antecedent juga disebut sebagai LHS ya, atau left hand side. Adalah item atau kombinasi item yang muncul terlebih dahulu dalam aturan asosiasi. Artinya dia muncul di awal. Ini adalah kondisi yang memicu untuk mendahului konsekuennya, atau mendahului aturan kedua, atau mendahului aturannya. Itu. Konsekuen itu juga disebut sebagai RHS atau right hand side, adalah item atau kombinasi item yang muncul sebagai hasil dari adanya antecedent. Tuh. Nah, ini adalah hasil atau konsekuensi yang terjadi setelah antecedent. Nah, ini gambarannya. Yang di kiri ini adalah antecedent, yang di kanan adalah konsekuen. Jadi, jika kita membeli beras, maka kemungkinannya atau konsekuensinya itu kita juga akan membeli telur. Itu memiliki support 0,625 dan confidence-nya adalah 0,833. Itu ya. Jadi teman-teman pahami, nanti kalau saya menyebutkan tentang antecedent, itu yang berada di sebelah kiri, atau biasa kita sebut sebagai A gitu ya. Kalau di video-video saya sebelumnya, saya sebut sebagai A gitu. Dan konsekuen itu yang berada di sebelah kanan, atau biasa kita sebut sebagai B. Kita akan praktek ya, praktek bagaimana melakukan analisis asosiasi dengan menggunakan tools Orange 3 Data Mining. Sebelumnya, kita siapkan data yang terlebih dahulu. Datanya kita siapkan dalam bentuk Excel, yang nantinya bisa kita simpan dalam bentuk file CSV ya. Sudah saya terangkan, bentuk datanya tadi adalah seperti ini. Jadi kalau dia ada di dalam transaksi, itu nilainya 1. Kalau tidak ada dalam transaksi, kita kasih tanda tanya seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita simpan saja datanya. Kemudian kita install dulu widget associate ini. Ini karena saya sudah menginstal, jadi muncul widget associate. Bagi teman-teman yang belum muncul widget associate-nya, cara menginstalnya adalah pilih option, kemudian pilih add-on. Kalau ada permintaan seperti ini, pilih OK. Selanjutnya nanti Orange akan mencari semua widget. Ya, ini akan mencari semua widget yang tersedia di internet. Nah, ini makanya butuh koneksi data. Selanjutnya kita pilih saja, kita centang ya widget yang diperlukan. Nah, kalau di sini kita kan fungsinya akan melakukan association rule, maka kita centang widget associate. Selanjutnya tinggal kita tekan OK saja. OK. Nah, nanti Orange akan menginstal. Lama instalasinya itu tergantung spek komputer dan koneksi internetnya. Jika sudah, akan muncul dua widget seperti ini. Ya, yang satu namanya frequent item set, yang satu namanya association rule. Nah, kalau sudah, kita beralih ke data ya.
kita pilih file, kita akan load data yang sudah tadi ya, data transaksi yang sudah kita buat gitu. Kita namai saja transaksi. Kemudian kita pilih ini, kita klik 2 kali. Saya tadi menamainya adalah data minimarket ini ya, data minimarket ini. Kita pilih open. Ini sudah teropen. Kemudian nanti instance atau atributnya itu atau item. Kalau di sini item yang ada di dalam data itu akan ditampilkan. Untuk item transaksi, karena dia tidak ikut diproses, maka dia ditandai dengan meta oleh orange-nya sendiri. Ini nggak usah dirubah kalau sudah meta seperti ini. Kemudian untuk telur sampai dengan gandum, karena dia nilainya 1 itu untuk ada di dalam transaksi, dan 0 itu nggak ada, maka dia diidentifikasi sebagai data kategorikal oleh orange. Ini kategorikal semua, warna hijau, tidak perlu untuk diganti kalau sudah seperti ini. Nah, kalau masih ada yang numerik atau dia masih ada yang meta gitu, mungkin teman-teman salah untuk menginputkannya. Teman-teman bisa melihat ulang datanya, apakah sudah benar atau enggak gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk melihat datanya itu sudah benar atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita tekan apply. Ini saya reload aja ini. Nah, ini kemudian apply. Selanjutnya kita tutup. Itu. Kemudian kita tampilkan dulu datanya menggunakan data tabel. Kita namai tabel transaksi seperti ini. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Ini akan tampil data transaksi kita tadi. Ini transaksinya yang berbentuk meta ya. Biasanya akan diwarnai dengan warna abu-abu seperti ini. Kemudian yang lain yang bisa diproses itu warnanya putih seperti ini. Oke. Langsung saja kita pilih widget associate. Yang pertama kita akan hitung frequent item set-nya dulu. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan saja ya dari tabel transaksi ini ke frequent item set. Oke. Kemudian kita klik. Nah, ini dah jadi. Kalau teman-teman belum seperti ini, nanti bisa dihitung minimal support dan max number-nya. Minimal support itu kalau saya di video saya sebelumnya itu saya tetapkan 30 seperti ini. 30%. Itu. Ini dicentang boleh, enggak boleh. Kalau enggak dicentang, nanti setiap perubahan teman-teman harus klik find item set ini. Kalau dicentang nanti dia otomatis sudah berubah gitu. Tapi kadang ya orange-nya nge-lag gitu ya. Jadi walaupun kita sudah ubah gini tapi belum berubah lah. Nanti teman-teman tinggal centangnya ini dihilangkan kemudian ditekan find item set. Nah, kita kembalikan saja ke 30. Nih, find item set. Kemudian saya centang biar nanti kalau terjadi perubahan langsung diproses oleh orange. Itu. Nah, di sini ada seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada total barang itu di dalam transaksi ya, total barang itu ada di dalam transaksi. Misalkan telur itu totalnya dia muncul di 6 transaksi. Kemudian telur beras itu dia muncul di 5 transaksi. Telur beras minyak, kombinasi telur beras minyak, dia muncul di 4 transaksi. Selanjutnya untuk telur, dia punya support 75% atau 0,75. Untuk kombinasi telur dan beras, dia punya support 62,5% atau 0,625 ya. Kemudian untuk kombinasi telur beras minyak, dia punya supportnya itu 50% atau 0,5. Nah, di sini enak kalau misalkan kita ingin bereksperimen dengan data besar, ingin mencari berapa sih support yang lebih dari 20 atau 30, itu tinggal kita
pindah-pindahkan, ya nggak perlu kita hitung secara manual. Misalkan kita tetapkan supportnya tinggi ya, 50% gitu, di atas 50%. Nah, aturannya akan semakin sedikit. Nah, artinya ketika kita menetapkan support yang tinggi, itu aturan atau item yang ditampilkan, kombinasi item yang ditampilkan, itu akan menjadi lebih sedikit. Kemudian kalau kita kecilkan, itu item yang ditampilkan, itu akan menjadi lebih banyak. Di sini juga ada filter ya. Misalkan kita cuma ingin mengambil barang yang ada telurnya, kombinasi item yang ada telurnya, maka akan didapatkan data seperti ini. Berarti kombinasinya itu ada telur itu sendiri ya. Kalau satu item set itu telur saja, itu supportnya 75%. Kalau dua item set ada telur beras dan telur minyak. Kalau telur beras itu 75%, kalau telur minyak itu 625% untuk nilai supportnya. Nah, untuk 3 item set ya, telur, beras, minyak, itu nilainya 50%. Nah, kita bisa filter. Misalkan juga mie, kita ingin tahu sih kombinasi mie apa saja itu kan. Nah, ternyata ada ini, ada dua kombinasi minyak mie. Tuh, dua kombinasi minyak mie itu 37,5%. Ataupun satu kombinasi untuk mie saja itu 37,5%. Kecil ya, itu. Nah, itu untuk widget frequent item set. Kita tutup. Selanjutnya untuk widget association rule, kita akan generate aturan asosiasinya. Ini kita hubungkan. Kita jalankan ya. Ini belum ada. Kita tetapkan minimal supportnya itu 30%, dan minimal confidence-nya itu adalah 50%. Ini bisa diubah-ubah. Terserah teman-teman mau mengubah berapa. Ini saya coba dulu yang minimal supportnya 30% dan minimal confidence-nya adalah 50%. Ini fine rule. Nah, ini aturannya sudah tergenerate. Ya. Di sini ada atribut yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Ada support, ada confidence, ada coverage, ada strength, ada lift, ada leverage. Itu. Kemudian jika teman-teman belum paham, ya belum paham ini rumusnya diambil dari mana sih, saya juga tadinya untuk yang strength ini kan sama coverage ini asing buat saya gitu ya, coverage dan strength ini asing buat saya, maka tinggal kita sorot. Ini di atas ada keterangannya. Coverage itu rumusnya adalah antecedent support dibagi dengan number of example. Kemudian untuk strength itu rumusnya adalah consequent support yang di sebelah kanan dibagi dengan antecedent support atau di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini ada keterangannya juga ya. Keterangan misalkan untuk dua item set untuk beras dan minyak, jika kita membeli beras dan minyak juga akan memberi telur itu. Kemudian ada nilai supportnya itu 0,5 dan nilai confidence-nya adalah 1 itu. Dan lain sebagainya. Ini ada juga untuk filter berdasarkan antecedent, filter berdasarkan konsekuen. Misalkan kita ingin tahu yang nilai antecedent-nya yang beras saja gitu. Kita tampilkan. Nah, ini max-nya 2. Kalau ini max-nya 1 ya ditampilkan yang antecedent-nya yang satu item set saja. Kalau ini 2 ya ditampilkan yang 2 item set. Gitu. Atau yang berdasarkan konsekuen ya. Berdasarkan konsekuen misalkan kita ingin tahu yang minyak. Gitu. Nah, ini nggak ada ternyata yang konsekuennya minyak gitu ya. Nggak ada. Oh, salah ketik nih. Minyak. Nah, ini ada. Minyak ada. Ini kita tampilkan 1 sampai 3 item set. Nah, ini kalau kita filter 2, kalau kita filter 1. Nah, seperti itu. Nah, apa artinya ini? Kita akan rangkum ya.
hasilnya ini nanti akan kita rangkum, ini hasilnya semuanya. Kemudian nanti akan saya jelaskan apa sih support, apa sih confidence, apa sih coverage gitu. Walaupun tadi sekilas di sini sudah ada keterangannya, teman-teman bisa lihat. Nah, biar lebih enak untuk melihat aturan asosiasinya, kita bisa pakai data tabel, bantuan data tabel ini, kemudian kita hubungkan dengan association rule-nya ini. Ini kita hapus, ini rule dengan data ini kita hubungkan. Rule dengan data kita hubungkan. Kita tekan OK, kemudian kita lihat. Nah, ini hasilnya lebih enak untuk dilihat, ya kan? Antecedent, consequent, kemudian support, confident, coverage, strength, lift, kemudian leverage. Nah, selanjutnya hasil ini bisa kita buat reportnya. Nah, reportnya seperti ini. Ya, tinggal nanti kita simpan atau kita cetak saja. Nah, itu untuk penerapan association rule dengan menggunakan Orange 3 data mining. Selanjutnya, data-data ini akan kita rekap dan akan saya jelaskan bagaimana perhitungan manualnya. Setelah melakukan perhitungan dan membuat model dengan menggunakan tools Orange 3 data mining, selanjutnya adalah mengevaluasi aturan yang dihasilkan oleh model tersebut. Kita tadi sudah menetapkan atribut-atribut yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Yang pertama adalah support. Support mengukur seberapa sering kombinasi item A dan B muncul dalam dataset transaksi. Support yang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi item tersebut sering terjadi dalam dataset. Support jika A maka B dapat dirumuskan dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B atau A union B atau A gabungan B dibagi dengan total transaksi. Misalkan, jika diketahui jumlah transaksi yang mengandung telur dan beras adalah 5, dan jumlah transaksi yang mengandung telur dan mie adalah 2, sementara total transaksinya adalah 8, kita dapat menghitung. Yang pertama, support telur dan beras sama dengan jumlah transaksi yang mengandung telur dan beras, yaitu 5, dibagi dengan total transaksi, yaitu 8. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian, untuk support telur dan mie, nilainya adalah jumlah transaksi yang mengandung telur dan mie, yaitu 2, dibagi dengan total transaksi, yaitu 8. Hasilnya adalah 0,2. Nah, itu untuk support. Dalam frequent item set yang dihasilkan, itu ada kombinasi setiap item, ada nilai kemunculannya dalam transaksi, dan ada nilai supportnya. Misalkan, untuk telur ya, untuk telur itu jumlah kemunculan dalam transaksinya itu ada 6, sementara nilai supportnya adalah 0,75 atau 75%. Sementara, kita sudah menghitung nilai support untuk satu kombinasi, 2 kombinasi, dan 3 kombinasi ya di video kita yang sebelumnya. Misalkan untuk telur, jumlah kemunculannya itu 6, sama ya. Kemudian support itemnya itu 0,75, 75% sama. Kemudian beras itu jumlah kemunculannya 6 juga. Kemudian nilai support itemnya adalah 75%. Kemudian untuk 2 item, misalkan telur dan beras, itu jumlah kemunculannya 5. Kemudian nilai supportnya itu adalah 62,5%. Nah, itu adalah nilai support yang sudah kita hitung dengan persamaan yang tadi saya jelaskan dibandingkan dengan nilai support yang dihasilkan dengan orange. Ya, jadi teman-teman bisa tahu asal angka-angka ini, angka-angka support yang dihasilkan dari orange itu dari mana, itu kan persamaannya seperti apa, sudah saya jelaskan. Itu untuk support. Selanjutnya untuk confidence. Confidence mengukur seberapa sering item B muncul dalam transaksi yang mengandung item A.
ini adalah indikator seberapa kuat aturan tersebut. Tuh. Confidence jika A maka B dapat dirumuskan dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B atau A gabungan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Sebagai contoh, misalkan kita ketahui jumlah transaksi yang mengandung telur dan beras itu adalah 5. Jumlah transaksi yang mengandung telur dan mie adalah 2. Jumlah transaksi yang mengandung telur saja itu adalah 6. Maka dapat dihitung nilai confidence telur dan beras atau jika telur maka beras, rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung telur dan beras dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung telur. Atau 5 dibagi dengan 6 sama dengan 0,833. Untuk nilai confidence, kita bisa generate dengan menggunakan Widget Association Rule ya. Dengan mengenerate aturan-aturannya, kemudian kita dapatkan nilai confidence-nya. Kemudian kita bandingkan dengan perhitungan manual yang kita sudah hitung di video sebelumnya. Misalkan untuk telur beras, kita sudah hitung ya, ada 2 aturan. Jika dibeli telur, maka dibeli beras. Jika dibeli beras, maka dibeli telur. Kedua aturan ini memiliki support sama, yaitu 62,5%. Kita lihat telur dan beras di sini. Telur dan beras itu 0,625 ya. Kemudian beras dan telur itu juga 0,625. Sama ya untuk supportnya. Kemudian untuk confidence-nya juga sama. 83,3%. Ini kita lihat untuk confidence. Untuk confidence ini nilainya adalah untuk beras dan telur adalah 0,833 dan untuk telur dan beras itu 0,833. Sama, ini sama ya. Kemudian untuk aturan ketiga, minyak dan mie. Aturan pertama, jika dibeli minyak, maka dibeli mie. Aturan kedua, jika dibeli mie, maka dibeli minyak. Nilai supportnya 0,375 sama, tapi untuk nilai confidence-nya berbeda. Aturan yang pertama itu, jika dibeli minyak, maka dibeli mie, nilainya 50%. Tetapi jika dibeli mie, maka dibeli minyak, itu nilainya 100%. Nah, kita cari ya, mie, minyak, minyak, mie. Nah, ini ya, untuk supportnya 0,375 atau 37,5% nih, sama ya. Kemudian untuk nilai confidence-nya, untuk mie maka minyak nilainya 1. Lebih banyak ya. Untuk minyak maka mie nilainya 0,5. Nah ini, kalau dilihat dari sini, maka aturan yang lebih ketat atau aturan yang lebih banyak berlaku itu adalah yang mie maka minyak. Jika dibeli mie maka minyak itu nilainya adalah 1. Artinya jika membeli mie maka pasti juga akan membeli minyak gitu kan. Ketika kita membeli mie itu pasti ada minyaknya gitu. Ketika kita membeli mie pasti ada minyaknya, itu nilainya 1 confidence-nya gitu. Dibandingkan dengan ketika kita membeli minyak itu pasti ada minyak, itu cuma 0,5 itu. Jadi jarang orang yang membeli minyak itu kan kemudian dia juga akan membeli mie. Tapi orang yang membeli mie pasti juga akan membeli minyak. Selanjutnya adalah coverage atau cover. Cover atau coverage itu juga dikenal sebagai support anti-senden. Mirip dengan support, tetapi lebih sering digunakan untuk mengukur frekuensi munculnya anti-senden dalam seluruh dataset transaksi. Nilai cover, itu nilai cover yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa kombinasi item tersebut sering muncul dalam dataset. Cover A maka B, itu rumusnya adalah support A. Jadi, cover A maka B itu bisa dihitung dengan support A. Itu ya. Jadi support anti-sendennya. Misalkan support telur itu 0,75,
support gandum itu 0,5. Cover jika membeli telur, maka membeli beras itu sama dengan support telur atau 0,75. Kemudian, misalkan lagi, untuk cover jika membeli gandum, maka juga membeli minyak, itu sama dengan support gandum. Nilainya adalah 0,5. Nah, kita bandingkan sekarang ya, yang dihasilkan di orange cover, itu yang ketiga ini ya. Yang ketiga, cover. Nah, kita lihat misalkan beras telur. Nah, kita lihat antisendennya. Ya, kita lihat antisendennya. Makanya yang sebelah kanan saya tutupi ya. Kita lihat antisendennya. Beras telur. Nilai covernya itu sama dengan nilai support beras. Maka kita cari di sini nilai support beras. Nilai support beras adalah 0,75 atau 75%. Sama nggak? Sama. Kemudian minyak telur. Nilai covernya itu sama dengan nilai support minyak. Kita cari di sini, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Ini nggak ada. Kita cari yang ada aja. Telur minyak. Itu. Telur minyak. Nilai covernya adalah nilai support telur. Nilai support telur 75% atau 0,75. Itu. Untuk yang dua item ya, untuk dua kombinasi. Telur minyak maka juga memberi beras. Maka nilai supportnya adalah nilai support telur dan minyak ini ya. Telur minyak. Telur minyak nilai supportnya 62,5%. Telur minyak 62,5% atau 0,625. Untuk yang lainnya sama ya. Silahkan teman-teman nanti melihat atau melakukan eksperimen, kemudian dilihat apakah nilai covernya itu sama dengan support antisendennya. Itu untuk cover. Selanjutnya untuk leaf. Leaf mengukur seberapa banyak kehadiran konsekuen atau B dalam transaksi ketika antisendennya A juga ada. Leaf membandingkan antara kehadiran konsekuen dalam aturan dengan kehadiran konsekuen secara keseluruhan. Dengan kata lain, Leaf mengukur rasio penjualan B saat toko juga menjual produk A. Jadi, Leaf ini mengukur rasio penjualan produk B saat toko juga menjual produk A. Leaf jika A maka B, rumusnya adalah support A dan B atau A gabungan B dibagi dengan support A dikali support B. Atau kalau kita lihat dari nilai confidence-nya, itu juga bisa dihitung leaf-nya. Leaf jika A maka B, rumusnya adalah nilai confidence dari A gabungan B atau A dan B dibagi dengan support B. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya data seperti ini ya, support telur dan beras itu 0,625, confidence telur dan beras itu 0,833, support beras dan minyak itu 0,5, support telur 0,75, support beras 0,75, dan support minyak adalah 0,75. Nah, ini adalah data-data yang kita miliki. Kita akan hitung leaf jika telur maka beras. Nilainya adalah support telur dan beras dibagi dengan support telur dikali dengan support beras. Support telur dan beras berapa? 0,625 ini ya. Kemudian dibagi dengan support telurnya 0,75 dikali dengan support berasnya 0,75. Kalau kita hitung nilainya adalah 1,11. Nah, kita cari ya telur beras. Nih yang kedua ini. Leaf-nya berapa? 1,11. Sama. Atau kalau dengan menggunakan confidence, berarti confidence telur dan beras dibagi dengan support beras. Atau 0,833, ini confidence-nya telur dan beras 0,833 dibagi dengan support beras. Nilainya adalah 1,11. Kemudian leaf minyak maka beras bisa dihitung support minyak dan beras dibagi dengan support minyak dikali support beras. Atau nilainya 0,5 dibagi dengan 0,75 dikali dengan 0,75.
Itu nilainya 0,889. Kita lihat lift minyak beras. Lift minyak beras ini ya, 0,889 nih. Sama ya ini. Jadi nilai lift itu cara menghitungnya adalah seperti itu. Oke. Nah, interpretasinya ya, kalau lift itu sama dengan 1, berarti kehadiran A itu tidak mempengaruhi kehadiran B. A dan B itu produk independen. Kalau lift-nya itu lebih besar daripada 1, A dan B itu cenderung muncul bersama lebih sering dari yang diharapkan jika keduanya independen atau mempunyai hubungan yang positif. Jadi kalau A-nya ada, B-nya juga ada. Kalau B-nya ada, A-nya juga ada. Seperti itu. Kalau lift-nya lebih kecil daripada 1, A dan B itu cenderung tidak muncul bersama-sama, hubungannya negatif. Jadi belum tentu kalau A-nya ada, B-nya ada. Kalau B-nya ada, A-nya belum tentu juga ada. Kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat dari hasil association rule ini banyak yang lebih besar daripada 1. Yang lebih kecil daripada 1 itu cuma minyak dan beras ataupun beras dan minyak gitu. Nah, untuk membuktikannya kita hitung leverage-nya. Nah, leverage itu mengukur perbedaan antara jumlah transaksi yang mengandung kedua item, antecedent dan consequent, dan jumlah transaksi yang diharapkan mengandung kedua item jika A dan B itu independen. Leverage memberikan informasi tambahan tentang hubungan antara item. Leverage jika A maka B itu dapat dirumuskan dengan support A dan B dikurangi dengan, dalam kurung ini ya, support A dikali dengan support B. Oke, untuk lebih jelasnya, misalkan kita punya data ya, datanya seperti ini, kita ingin hitung leverage telur maka beras ya, leverage jika dibeli telur maka beras itu sama dengan support telur dan beras dikurangi support telur dikali support beras. Support telur dan berasnya berapa? 0,625 dikurangi 0,75 dikali 0,75. Itu kalau dihitung nilainya adalah 0,0625. Oke, kita cari ya support telur dan beras ini 0,0625 positif. Nah, kita hitung lagi untuk yang berbeda ya. Leverage jika dibeli beras, maka juga diberi minyak. Oke, berarti support beras dan minyak dikurangi support beras dikali support minyak. Nah, ini maaf ini salah, harusnya beras dan minyak ya. Nilainya adalah 0,5 dikurangi 0,75 dikali 0,75 atau nilainya kalau dihitung adalah min 0,0625. Jadi nilainya min. Kita lihat di sini beras dan minyak nilainya min 0,0625. Nah, apa artinya? Nah, leverage itu bisa diinterpretasikan kalau leverage-nya itu lebih besar daripada 0, kombinasi item A dan B itu terjadi lebih sering daripada yang diharapkan jika keduanya independen. Tetapi jika leverage-nya itu lebih kecil daripada 0, kombinasi item A dan B itu terjadi lebih jarang daripada yang diharapkan jika keduanya independen. Nah, ada lagi, jika leverage-nya 0, itu berarti tidak ada hubungan antara A dan B. Mereka itu independen gitu. Kalau di sini kan kita lihat bahwa kombinasi minyak dan beras ataupun beras dan minyak itu nilai leverage-nya adalah negatif. Itu didukung nilai lift-nya juga di bawah 1. Oke, sekarang yang terakhir adalah strength. Strength kekuatan, strength itu mirip dengan confidence. Ya, mengukur seberapa sering konsekuen item B muncul dalam transaksi yang mengandung antecedent atau item A. Gitu. Ini adalah indikator seberapa kuat hubungan antara item-item tersebut. Strength jika A maka B itu dapat dirumuskan dengan support B dibagi dengan support A. Contoh ya, misalkan kita ingin menghitung strength dari jika diberi telur maka juga diberi beras. Maka rumusnya adalah support beras dibagi dengan support telur. Kita lihat di sini, support berasnya adalah 75, 0,75 ya.
atau 75% dibagi dengan support telurnya juga 75% atau 0,75. Jadi nilainya adalah 1. Strength dari jika dibeli minyak, maka juga dibeli gandum, nilainya adalah support gandum dibagi dengan support minyak. Support gandum berapa? Di sini 0,5 ya, atau 50%, dibagi dengan support minyak nilainya 75% atau 0,75. Jadi nilainya kalau dihitung nanti adalah 0,667. Nah ini sama ya, ini strength. Kita hitung, lah ini minyak gandum itu 0,667, tetapi untuk telur beras itu tinggi. Telur beras itu nilainya adalah 1. Nah, banyak sekali pertanyaan ya, bagaimana sih memilih aturan asosiasi yang paling sesuai? Nah, ini tidak bisa dijawab secara langsung ya. Memilih aturan asosiasi yang paling sesuai itu berdasarkan metrik evaluasi yang sudah tadi saya jelaskan, seperti support, confidence, strength, cover, lift, dan leverage. Ini memerlukan pemahaman, jadi teman-teman harus memahami arti dari nilai-nilai atribut evaluasi itu apa. Terus kemudian juga harus paham pengaruhnya terhadap kualitas aturan itu seperti apa. Aturan dengan support yang lebih tinggi umumnya lebih relevan karena menunjukkan bahwa kombinasi item tersebut sering muncul dalam transaksi. Aturan dengan confidence yang tinggi menunjukkan bahwa item konsekuen atau B sangat mungkin muncul ketika item antecedent A muncul, sehingga aturan tersebut lebih dapat diandalkan. Aturan dengan strength yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antara item-item tersebut. Aturan dengan cover yang tinggi menunjukkan bahwa antecedent A adalah bagian umum dari transaksi. Atau dengan kata lain, aturan tersebut sering terjadi dalam dataset. Aturan dengan lift lebih besar daripada 1 menunjukkan bahwa item A dan item B cenderung muncul bersama-sama. Lebih sering daripada yang diharapkan secara acak. Atau dengan kata lain, antecedent meningkatkan probabilitas munculnya konsekuen. Dan terakhir, aturan dengan leverage positif menunjukkan bahwa item set muncul lebih sering daripada yang diharapkan secara acak. Lah, ini perlu dipahami. Atribut-atribut ini perlu dipahami. Kemudian, langkah memilih atau memilih aturan itu seperti apa? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan filter aturan berdasarkan minimum support dan confidence. Teman-teman bisa menetapkan ambang minimum untuk support dan confidence-nya. Misalkan seperti tadi, saya tetapkan supportnya itu lebih besar daripada 0,2. Jadi saya tetapkan supportnya 0,3. Dan confidence-nya itu lebih besar daripada 0,6. Kalau support tinggi, artinya apa? Artinya item-item yang di-generate itu lebih sedikit. Itu ya. Jadi nanti bisa dimainkan menggunakan orange itu. Bagaimana kalau supportnya itu 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Itu bisa dimainkan. Selanjutnya, analisis lift dan leverage. Pilih aturan dengan lift yang lebih besar daripada 1 dan leverage yang lebih besar daripada 0 untuk memastikan hubungan positif dan signifikan. Jadi kalau lift-nya itu lebih besar daripada 1 dan leverage-nya itu lebih besar daripada 0, maka keduanya itu ada hubungan yang signifikan. Kalau A dibeli, itu kemungkinan besar B juga dibeli. Kalau B dibeli, itu A juga akan dibeli. Nah, yang terakhir, ini yang penting bahwa evaluasi berdasarkan domain penelitian. Ya, pertimbangkan relevansi aturan dalam konteks bisnis atau aplikasi domain yang spesifik. Jadi, teman-teman itu sedang melakukan penelitian apa, itu tergantung domain penelitiannya. Mungkin akan berbeda-beda untuk nilai support dan nilai confidence-nya. Jadi, perlu banyak melakukan percobaan, perlu banyak melakukan eksperimen. Kalau untuk tahap skripsi, ya konsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Itu. Nah, ini tadi ya materi yang saya sampaikan itu berdasarkan juga referensi dari dokumentasi Orange 3 Data Mining. Kalau teman-teman masih memerlukan, silahkan kunjungi dokumentasi dari
Orange 3 data mining. Di sini sudah dijelaskan apa itu support, confidence, coverage, strength, dan lain sebagainya, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, ini adalah evaluasi algoritma association rule ya, data mining menggunakan algoritma a priori. Tools yang saya gunakan adalah Orange 3 data mining. Untuk video selanjutnya, mungkin saya akan mencobanya dengan menggunakan Python ya, terutama untuk data yang lebih besar.